Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Histologi Paramedik Veteriner Angkatan ke-58 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan bahan topik preparat histologi udang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Next. Yang pertama ada Fawaz Muhammad Zain dengan NIM akhiran 062. Selanjutnya ada Naya Ulaya Henki dengan NIM akhiran 072, Pradnya Kalisna dengan NIM akhiran 070, Putri Alfiana dengan NIM akhiran 073, Rafid Aldi Rizkullah dengan NIM akhiran 055, dan saya sendiri Sito Fuzia Zaman dengan NIM akhiran 063. Next. Latar belakang. Udang merupakan komoditas budidaya perairan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Salah satu komoditi udang yang dibudidayakan di Indonesia adalah udang faname. Seperti yang kita ketahui, udang faname menjadi salah satu spesies andalan bagi pertambakan di Indonesia. Berdasarkan keunggulannya, udang faname relatif tahan terhadap penyakit dan memiliki produktivitas yang relatif tinggi. Namun, kendala pada budidaya udang saat ini yaitu adanya penyakit White Spot Syndrome virus di pertambakan. Pada budidaya udang faname, kemunculan penyakit merupakan kerugian yang cukup besar. Berbagai penyakit akibat infeksi bakteri dan virus menyebabkan budidaya terganggu. Infeksi White Spot Syndrome virus ini merupakan salah satu virus yang menyerang udang faname pada bagian otot dan hepatopankreas yang mengancam budidaya udang di Indonesia bahkan di dunia. Hingga saat ini, metode pengobatan infeksi oleh virus belum ditemukan, sehingga usaha yang dapat dilakukan yaitu dengan cara pencegahan. Salah satu metode pencegahan yaitu dengan cara mengetahui status persebaran penyakit ini, sehingga kerugian dalam kegiatan budidaya yang disebabkan oleh penyakit ini dapat diminimalisir. Maka analisis histopatologi perlu dilakukan guna melihat tingkat kerusakan sel atau jaringan. Next. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu mengetahui gambaran histologi organ limfoid udang faname pasca infeksi White Spot Syndrome virus dan mengetahui gejala klinis pasca infeksi White Spot Syndrome virus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Naya, dipersilakan. Terima kasih kepada Syifa. Kemudian untuk tinjauan pustaka yang pertama ada histopatologi, merupakan cabang biologi yang mempelajari kondisi dan fungsi jaringan dalam hubungannya dengan penyakit. Histopatologi sangat penting dalam kaitan dengan diagnosis penyakit, karena salah satu pertimbangan dalam penegakan diagnosis adalah melalui hasil pengamatan terhadap jaringan yang diduga terganggu. Kemudian ada udang faname, merupakan spesies udang yang berasal dari Samudra Pasifik Timur, tepatnya mulai dari negara bagian Sonora, Meksiko, hingga Peru Utara. Krustasea kaki putih ini biasa ditangkap nelayan setempat untuk dikonsumsi karena ketersediaannya sangat berlimpah. Udang ini juga merupakan salah satu spesies udang yang bernilai ekonomis dan merupakan salah satu komoditas unggulan nasional. Selanjutnya ada hematoksilin eosin, merupakan metode pewarnaan yang banyak digunakan dalam pewarnaan jaringan, sehingga ia diperlukan dalam diagnosa medis dan penelitian. Hematoksilin bekerja sebagai pewarna basah, yang artinya zat ini mewarnai unsur basofilik jaringan, sedangkan eosin bersifat asam yang mewarnai sitoplasma dan kolagen menjadi warna merah muda. Yang terakhir ada White Spot Syndrome virus yang disingkat WSSV. Virus ini merupakan virus double stranded DNA yang berselubung, memiliki bentuk bundar batang, dan memiliki ekor di salah satu bagian ujungnya. Virus ini mempunyai kisaran inang yang luas, daya virulensi yang tinggi, dan menyebabkan angka kematian kumulatif mencapai 100% dalam beberapa hari. Next. Selanjutnya metode, ada alat dan bahan serta cara kerja. Untuk alat sendiri terdiri atas autoclave, botol sprayer, nampan untuk wadah, oven, section set, botol film, styrofoam, mikroskop binokular, freezer dengan suhu min 80 derajat Celcius,
tisu prosesor, slide drying, pisau mikrotom, tisu kaset, objek glass, water bath, wax dispenser, centrifuge, thermal sealer, inkubator, laminar airflow, micropipette, pellet pastel, bunsen, blue tip, tangki elektroforesis, toples supernatat, dan mikrotube. Kemudian untuk bahannya terdiri atas udang, alkohol 70%, tisu, kantong plastik, bubuk agarose, larutan TBE, sarung tangan, sampel limfoid, formalin 10%, larutan fiksatif, parafin cair, parafin blok, silol, alkohol 1 yang terdiri atas alkohol 70%, 80%, 90%, dan 100%, haematoksilin eosin, lem entelan, dan cover glass. Next. Untuk cara kerja sendiri terbagi atas 7. Yang pertama fiksasi, dehidrasi, clearing, impregmentasi, embedding, pewarnaan, dan mounting. Tahap pertama yaitu tahap fiksasi. Proses fiksasi ini merupakan proses perendaman organ dengan larutan fiksatif, gunanya untuk mencegah terjadinya autolisis. Organ limfoid udang yang telah didapat dipotong 1 kali cm 1 cm kali 1 cm, kemudian direndam dalam botol yang berisi larutan fiksatif dengan skala 1:10 selama 24 sampai 28 jam. Setelah itu, larutan fiksatif diganti dengan larutan alkohol 70% hingga proses dehidrasi dilakukan. Next. Proses dehidrasi. Pada proses ini dilakukan proses penarikan air terhadap jaringan diganti dengan agen dehidrasi. Pada tahap ini, jaringan dilakukan penarikan air secara bertahap. Proses ini dilakukan dengan menggunakan tisu prosesor selama 20 jam. Proses dalam alat tisu prosesor terdiri atas alkohol 70% selama 1 jam, alkohol 80% selama 1 jam, alkohol 90% selama 2 jam, alkohol 96% selama 2 jam, alkohol absolut 1 selama 2 jam, dan alkohol absolut 2 selama 2 jam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fawaz Zain. Selanjutnya ada clearing. Jaringan udang yang telah melewati tahap dehidrasi dapat dilanjutkan pada tahap penjernihan atau clearing, yang merupakan tahapan membuat jaringan menjadi jernih dan transparan menggunakan pelarut organik seperti silen dan toluene. Tahap ini dilakukan dengan cara mencelupkan jaringan ke dalam larutan silol selama 1 jam. Kemudian dicelupkan kembali ke dalam larutan silol 2 selama 2 jam, dan dicelupkan ke dalam larutan silol 3 selama 2 jam. Tahap ini dilakukan dengan tujuan mentransparankan dan menggantikan sisa-sisa alkohol pada jaringan. Kemudian ada impregnasi. Tahap ini bertujuan untuk menyamakan keadaan jaringan dengan bahan pengeblokan pada proses embedding. Impregmentasi dilakukan dengan mencelupkan jaringan ke parafin cair dengan suhu 56-60 derajat selama 2 jam. Dilanjutkan dengan mencelupkan kembali parafin cair dengan suhu 56-60 derajat Celcius selama 2 jam. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya Putri Alfiana. Baik, selanjutnya yaitu embedding. Embedding atau pengeblokan bertujuan untuk mempermudah penyayatan jaringan menggunakan mikrotom. Setelah proses pengeblokan jaringan selesai, kemudian dilakukan proses penyayatan atau pemotongan spesimen dengan ketebalan 4-5 mikrotom dengan bantuan mikrotom. Hasil sayatan selanjutnya dimasukkan ke dalam water bath dengan suhu 400 Celcius. Kemudian dipilih hasil sayatan yang terbaik dan disiapkan objek glass yang telah diolesi dengan perekat polisilen untuk dilakukan pewarnaan dengan pewarnaan HE atau hematoksilin eosin. Kemudian objek glass yang berisi sayatan jaringan dikeringkan pada slide drying dengan suhu 50 hingga 600 Celcius selama 30 menit. Next.
Selanjutnya yaitu ada pewarnaan. Pewarnaan bertujuan untuk memudahkan melihat perubahan pada jaringan. Sediaan hepatopankreas diwarnai dengan metode Harris dengan pewarnaan hemaktosilin eosin sehingga dapat dilihat dengan jelas untuk masing-masing selnya. Jaringan yang telah dikeringkan kemudian dimasukkan ke dalam silol 1 selama 3 menit, kemudian silol 2 selama 1 menit. Setelah itu dimasukkan berturut-turut ke dalam alkohol absolut 1, lalu alkohol absolut 2, kemudian alkohol absolut 3, dan kemudian masukkan ke dalam alkohol 90%, lalu alkohol 80%, lalu alkohol 7%, dan terakhir yaitu dimasukkan ke dalam air keran selama 1 menit. Jaringan dimasukkan ke dalam zat warna 22 hari selama 5-10 menit, kemudian dalam air keran selama 5 menit. Perlakukan alkohol bertingkat sekali lagi masing-masing selama 5 menit. Dan terakhir dimasukkan ke dalam silol 1 dan 2 masing-masing selama 2 menit, kemudian baru dibersihkan dari sisa-sisa pewarnaan. Selanjutnya yang itu akan dibahas oleh Raffi. Baik, terima kasih Putri. Selanjutnya yaitu ada mounting. Tahapan ini dilakukan dengan cara menempelkan lem pada preparat sebelum ditutup dengan cover glass. Jenis lem yang digunakan yaitu lem entelan. Setelah dilem, preparat dibiarkan pada suhu ruangan sampai lem mengering, kemudian diamati menggunakan mikroskop. Proses mounting yang kurang sempurna akan mengakibatkan hasil yang kurang maksimal pada saat proses pengamatan pada mikroskop. Proses mounting ini dilakukan untuk membaca preparat apakah terjadi perbesaran atau pengecilan, apakah timbul white spot, apakah ada pendarahan, apakah ada cacing. Nah, itu nanti yang akan membantu untuk mendiagnosa morfologik. Persiapan yang dilakukan pada mounting adalah persiapan pisau mikrotom, persiapan kaca objek, persiapan water bath, persiapan kuas. Next. Lalu kesimpulan dari presentasi kami yaitu untuk mengetahui kemunduran pangan kita bisa diketahui dengan pengamatan histologi. Pengamatan dilakukan pada bagian abdomen udang berupa daging dan karapas udang yang dipotong secara membujur. Serabut otot pada udang dibagi menjadi dua, yaitu otot longitudinal dan otot transversal. Lalu dilakukan tahap-tahap pengamatan, yaitu tahap fiksasi, tahap dehidrasi, tahap clearing, tahap impregnasi, tahap embedding, dan juga tahap mounting. Selanjutnya akan saya berikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para presentator yang telah memaparkan materi mengenai metode preparat histologi udang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.